Kita buka ya pengajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Kawan-kawan, Ustadz Dery yang kami hormati, selamat bergabung di pengajian virtual keluarga alumni ITB angkatan 79. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul untuk mengikuti pengajian virtual. Alhamdulillah semua sehat ya kawan-kawan. Alhamdulillah. Nah, nanti partisipannya bisa bertambah. Hari ini sebetulnya udah AA mengundang khusus warga Minang yang ada di Bandung. Tapi saya belum lihat nama-namanya. Nanti mungkin udah bisa memberitahu ya siapakah yang bisa gabung. Karena Ustadz Dery dari Minang, katanya begitu. Jadi undang juga warga Minang dari Bandung. Itu yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah saya hari ini dibantu oleh host yang khusus dan luar biasa. Kawan kita Profesor Erniza Nur, guru besar dan dosen di IPB. Aduh, hatur nuhun bisa, jazakallahu khairan, ini sampai ngerepotin ya. Ngerepotin Lisa. Apa-apa. CB juga. Sebelum memulai, marilah sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, kita persilakan Uda AA mewakili admin untuk memberikan sambutan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala hari ini. Alhamdulillah Allah kasih nikmat sehat kepada kita. Sempat kita berkumpul hari ini dalam pengajian rutin ITB Muslim 79 ya, yang sudah kita laksanakan lebih kurang selama 3 tahun kalau nggak salah ya. Salawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat datang Ustadz Dery Sulaiman. Ya. Masya Allah. Undangannya Tuan Guruku Ustadz Adrizal Azhar. Alhamdulillah ya. Selamat datang teman-teman ya sekalian semuanya. Hari ini tadinya juga saya akan mengundang teman-teman Minang Bandung. Tapi nampaknya kemarin tuh karena ngirim undangannya telat dan mungkin sinyal juga nggak ada, jadi nggak nyampe. Jadi mungkin nyampainya telat. Gitu. Jadi hari ini mungkin tidak jadi hadir ya. Terus insya Allah nanti kita undang pada kesempatan yang lain. Terus selamat datang juga teman-teman yang baru bergabung nih. Ada Bakir ya, ada banyak nih, saya lihat yang baru-baru nih. Ya, alhamdulillah ya. Ada Prianda nih. Wah, ini sobat lama nih, Prianda. Dan banyak lagi teman-teman yang hari ini baru muncul. Mudah-mudahan ke depan bisa diundang oleh Tim Nurul untuk memberikan tausiah di acara pengajian kita. Ustadz Dery ini sudah cukup lama ya. Saya kenal. Sebelum beliau terkenal, beliau ini adalah mantan penyanyi rock ya. Dulu bertato-tato. Tanya Pak Azriel kalau mau ditayangkan.
Halo, sekarang nggak tahu tatonya sudah dihapus atau enggak ya. Tapi sekarang beliau selalu mengingatkan kita. Sekarang tugas beliau adalah mengingatkan orang-orang akan kematian ya. Awal kenal di masjid dekat rumah, beliau lagi khuruj ya. Karena tahu dari Padang, saya ajak ke rumah. Akhirnya sekarang jadi keluarga. Jadi Ustadz Dery kalau ke Bandung ya insya Allah selalu hubungin kontak. Dad, saya mau ke rumah. Apa ya kan? Nah, terus di rumah disiapin sama Bunianti ya. Makanan biasanya khas Padang, kira-kira begitu karena beliau dari Padang. Di Bali ini banyak sekali nih, beliau ini mengajak bule ya, jadi mualaf ya, masih muda, jauh di bawah kita, tapi kiprahnya di bidang dakwah, masya Allah ya luar biasa, rajin dakwah ke pelosok-pelosok. Jadi lebih banyak ke pelosok-pelosok. Kita doakan Ustadz Dery bisa istiqomah, semoga banyak lagi yang jadi mualaf ya. Semoga banyak preman-preman yang menjadi pemuda masjid. Jadi beliau banyak pengalaman tentang ya pemuda-pemuda yang kemudian kerja mabuk-mabuk terus diajak ke masjid. Nah, ini adalah khasnya dakwah ya jemaah tabligh ya, luar biasa dalam mengajak orang-orang ya untuk ke masjid. Kita doakan ya mudah-mudahan beliau istiqomah. Banyak yang kemudian yang berada di luar diajak ke masjid ya kan, supaya Indonesia ini tidak lagi perang-perang ya, kemudian ada alasan-alasan untuk ulama-ulama ditangkapin. Nah, ini mudah-mudahan dengan kiprahnya Ustadz Dery dan teman-teman nanti Indonesia ke depan akan lebih bagus insya Allah. Saya pikir begitu aja, Tenurul cukup. Kita beri kesempatan kepada Ustadz Dery untuk memberikan pencerahan kepada kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mendengarkan kajian dari Ustadz Dery, ada baiknya kita mendengarkan dulu pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibawakan oleh Kang Agus. Surat yang dibaca adalah surat 67 ya, ayat 1 sampai dengan 5. Kemudian tarjemahnya insya Allah akan dibacakan oleh Bang Ilham. Mangga Kang Agus dipersilahkan. Ya, sudah dengar suaranya? Sudah ada suaranya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسعا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير صدق الله العظيم. Yes,
Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah lah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Allah lah yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi. Adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan pandanganmu itu akan dalam keadaan letih. Dan sungguh, telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Maha suci Allah dengan segala firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan haturan Kang Agus sama Bang Ilham. Insya Allah mudah-mudahan menjadi amal soleh buat yang membaca dan juga menjadikan Allah memberikan rahmat kepada kita semua, baik yang membaca maupun yang mendengarkan. Amin. Selanjutnya adalah kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Dery Sulaiman. Sebelumnya saya mau nambahkan sedikit biodata beliau. Tadi sudah dibacakan oleh Uda AA sebetulnya. Beliau adalah nama aslinya sebetulnya Dery Guswan Pramono, tapi dikenalnya dengan Dery Sulaiman. Lahir di Saniang Baka, Sumatera Barat pada 1 Agustus 1978. Selebihnya saya nggak jadi bacakan ya Bu Erlisa karena tadi sudah diulas oleh Uda AA. Mungkin nanti Ustadz Dery kalau ada diwakili mangga. Ustadz dipersilahkan, nanti diberikan waktunya sampai sekitar jam 10.25 Ustadz. Kemudian tanya jawab sekitar setengah jam, jadi kita akan selesaikan sekitar jam 11 kurang 5 atau jam 11-an. Mangga dipersilahkan. Temanya apa? Saya sambil Minta timbun. Iya. Ya. Temanya adalah minta ampun sebelum ditimbun. Oke, Masya Allah. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, alhamdulillah, abang-abangku, kakak-kakakku, udah uni-uni yang hadir di majelis ini, Masya Allah, saya merasa tersanjung, dimuliakan untuk di-invite di acara ini, di kajian rutin ini. Yang mana yang hadir di sini orang-orang hebat semua, Masya Allah, orang-orang sukses semua. Yang udah pasti orang-orang sepuh, Ustaz. Ya, orang-orang. Dery kan masih muda ya, lahir tahun 78, kita udah mau kuliah. Iya, baru lahir udah mulai kuliah. Iya, 79 kuliah. Subhanallah. Jadi ini sebuah kemuliaan bagi saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi asbab hidayah. Amin. Ya. Dan seringkali nih, yang mendengar lebih paham dari yang bicara. Ya, yang mendengar lebih paham dari yang bicara. Tapi Allah memerintahkan kita untuk watawasau, saling mengingatkan
akan perkara kebenaran. Watawasau bil haq, watawasau bis sabar. Kadang memberi nasihat, kadang diberi nasihat. Sekarang kesempatan saya untuk berbicara tentang kebesaran Allah, berbicara tentang pentingnya iman, tentang pentingnya mempersiapkan diri, tentang pentingnya bertaubat, minta ampun sebelum kita ditimbun. Ya, semua yang hadir di rumah tetap dengan adab-adab majelis, meskipun kita tidak bertatap mata langsung, tapi ta'zim wal ihtiram tetap harus ada. Jangan mentang-mentang pas ketahuan tahun lahirnya tadi, oh anak-anak yang ngomong nih, akhirnya hilang lagi kan. Jadi ta'zim, kata Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, ilmu itu seperti air, hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah saja. Jadi kalau orang itu hatinya direndahkan, insya Allah dia bisa memahami hikmah. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara iman. Tidak ada perkara yang lebih penting daripada iman. Iman itu lebih penting daripada duit, rumah, kendaraan, pangkat, jabatan. Iman itu lebih penting, hadirin sekalian, daripada suami, istri, anak-anak, teman-teman. Satu orang mati nggak punya rumah, nggak punya pangkat, nggak punya jabatan, nggak punya suami, nggak punya istri, nggak punya anak, nggak punya teman, tidak akan mendatangkan murka Allah. Tapi apabila ada satu orang yang mati tanpa iman, maka akan mendatangkan musibah besar, bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Jadi hadirin sekalian, harga iman sebesar debu, Nabi SAW menjelaskan Allah akan hargai dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Emas sebesar debu nggak ada harganya, berlian sebesar debu nggak ada harganya. Tapi iman sebesar debu, Allah hargai dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Makanya kita semua wajib mengusahakan iman kita. Dan Nabi mengajarkan kita bagaimana cara mengusahakan iman itu. Dalam satu hadis yang masyhur, Nabi bersabda, jaddidu imanakum, kata Nabi SAW. Perbaharuilah iman kalian. Lalu seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, aksiru min qawli la ilaha illallah. Banyak-banyaklah kalian mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Makna daripada aksiru min qawli la ilaha illallah ini dua, kata ulama. Yang pertama, zikirkan ketika sendirian. Namun yang kedua, dakwahkan ketika jumpa orang. Jadi ini yang hari yang kedua ini yang jarang ditinggalkan, yang jarang dibuat oleh umat Islam hari ini, sering ditinggalkan. Menganggap dakwah bukan sebuah perintah. Nah ini masalah. Menganggap pertemuan kita dengan seluruh manusia akan berakhir di sana. Tidak. Kita lupa bahwasanya setiap pertemuan di dunia akan menjadi asbab kita berjumpa di akhirat nanti. Jadi orang yang berjumpa dengan kita di dunia akan Allah jumpakan lagi di akhirat untuk saling apa? Saling menuntut hak dan kewajiban. Jadi orang yang pernah bermuamalah dengan kita, pernah berjumpa dengan kita, pernah bertetangga dengan kita di dunia, nanti Allah akan jumpakan di akhirat untuk saling menuntut hak dan kewajiban. Apabila kita berjumpa dengan orang non-muslim, dengan berjumpa dengan orang-orang yang belum mengenal Allah, kemudian kita bertahun-tahun bergaul dengan dia tanpa ada sedikit pun nasihat, ajakan mereka untuk mencintai Allah, mengenal Allah, maka di akhirat mereka akan menuntut kita. Ya Allah, aku berteman dengan si fulan, aku bertetangga dengan dia, bolak-balik dia ke masjid, tak pernah sekalipun aku diajak. Tidak pernah dia kunjungi aku, nggak pernah dia bercerita tentangmu. Aku sebetulnya ingin ya Allah, tapi aku malu. Jadi masalah nanti. Maka hadirin mulia, kefahaman tentang pentingnya dakwah ini perlu ada di hati kita semua. Ya. Rasulullah SAW mengabarkan dua perkara penting. Yang pertama, la nabiyya ba'da, setelah aku tidak ada lagi nabi. Semua orang tahu perkara ini. Yang kedua, kerjaku menjadi kerja umatku. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah Muhammad kepada seluruh umatmu, inilah jalanku ajak manusia kepada Allah. Ala basirah, dengan basirah, dengan hujah yang nyata Al-Quran dan Sunnah, ana wa man ittaba'ani. Ini kerjaku dan kerja seluruh umatku. Hari ini orang sering lupa, hadirin sekalian, menganggap dakwah bukan tanggung jawab. Dakwah ini setingkat di atas kewajiban. Kewajiban itu sholat, zakat, puasa, haji. Tapi dakwah mengajak orang sholat, mengajak orang zakat, mengajak orang haji. Mengajak orang dakwah juga. Dakwah di atas dakwah. Jadi dakwah ini hadirin mulia, orang salah paham menganggap dakwah ini adalah pekerjaan yang ulama, pekerjaan nabi-nabi saja, pekerjaan para sahabat saja. Saya pedagang, saya petani, saya profesor, saya dosen, saya artis, saya nggak berdakwah. Bukan begitu. Ingat, dakwah bukanlah sebuah profesi, tapi apapun profesi kita wajib berdakwah. Tolong ditulis di kolom komentar nih biar nggak salah paham. Dakwah bukanlah sebuah profesi, tapi apapun profesi kita wajib berdakwah. Ya, saya profesi saya seorang seniman, saya seorang pelukis.
Saya seorang musisi, saya menggunakan karya-karya saya untuk berdakwah. Saya menggunakan syair-syair saya untuk berdakwah. Ya, ulama berdakwah dengan dalil-dalilnya, dengan hujahnya, muazin berdakwah dengan azannya, mujahid berdakwah dengan pedangnya, pedagang berdakwah dengan perniagaannya, petani berdakwah di sawah, nelayan berdakwah di laut. Semua kita punya potensi dalam berdakwah. Dakwah bukanlah profesi, tapi apapun profesi wajib berdakwah. Nah, ini penting hadirin mulia. Nah, sekarang bukti nyata umat Islam ini meninggalkan dakwah. Saya sudah bertanya di ratusan majelis. Coba berdiri siapa yang pernah mengislamkan orang kafir? 1, 2 orang, 3 orang yang berdiri cuma. Padahal di sana banyak orang soleh, bukan tidak soleh, banyak alim, banyak hafiz Quran. Nah, di sana di majelis itu banyak orang udah haji bolak-balik, udah bangun masjid mungkin 10-20 masjid. Tapi ketika ditanya siapa yang sudah mengislamkan orang kafir, tak ada yang berdiri. Nah, padahal hadirin mulia, dakwah ini tidak diperlukan harus menjadi ulama dulu. Abu Bakar radhiyallahu anhu hari ini masuk Islam, dia paham kalimat thayyibah, kalimat syahadat harus disampaikan, esok hari langsung mengislamkan 9 orang. Apa ilmunya Sayyidina Abu Bakar hari itu? Baru 2 kalimat syahadat. Mungkin 5 ayat dan turun di Gua Hira. Iqra bismillahirrahmanirrahim khalaq ila akhir ayat itu. Nah, tapi kita hari ini udah hafal Yasin, hafal ini semua, hafal 1 juz, 2 juz, bahkan ada hafal 30 juz, tapi tak bergerak dakwah. Ini jadi masalah. Nah, jadi hadirin sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, dakwah adalah umul fardu. Dakwah adalah ibu dari segala amalan. Kalau kita berdakwah, insya Allah Allah mudahkan kita beramal. Apa saja amalan itu. Coba dengar orang azan ya. Orang kalau azan, kemudian tak ada satu orang pun yang memenuhi panggilan azannya dia. Nah, kira-kira dia sholat sendirian apa pulang? Pasti dia sholat sendirian. Nah, maka orang yang berdakwah, Allah akan beri dia taufik untuk beramal apa yang dia dakwahkan. Nah, belum tentu Allah tidak menuntut orang dapat hidayah dengan dakwah kita, tapi dakwahnya harus dibuat. Orang buat dakwah, orang terima atau tidak, orang dapat hidayah atau tidak, dia tetap dapat pahala. Ada nabi yang datang nanti dengan ribuan kaumnya, dengan jutaan kaumnya, bahkan ada dengan keluarganya saja, ada yang datang dengan anaknya, 1 orang anak, bahkan ada nabi yang nanti menghadap Allah tanpa pengikut, nggak ada orang ikut dia. Tapi tidak ada nabi yang gagal, semua nabi menjadi kekasih Allah, semua nabi berjaya. Nah, jadi dakwah ini hadirin sekalian, perintah Allah, sunnah Rasulullah SAW, bukanlah sebuah amalan yang dibuat untuk menyikapi sebuah keadaan. Ini gara-gara di Bandung ini orang maksiat kita dakwah, bukan. Gara-gara di kampung ini banyak perjudian, banyak pelacuran kita dakwah di sini, bukan. Meskipun di satu kampung itu, di satu kota itu seluruhnya sudah menjadi orang soleh dan soleh, setakwa Abu Bakar, semuanya orang baik. Semuanya hafiz Quran, semua tutup aurat dengan sempurna. Masjid sholat subuh seperti sholat Jumat. Dakwah tetap harus dibuat. Kenapa? Karena dakwah adalah perintah Allah. Apa itu dakwah? Mengajak, bukan mengajar. Ya, dakwah itu mengajak, bukan mengajar. Hari ini orang salah paham, dia pikir dakwah itu ceramah, bukan. Dakwah itu mengajak. Saya lebih banyak dakwah di kafe-kafe, di jalan-jalan, ke pedalaman, naik gunung turun gunung, ketimbang ceramah-ceramah semacam ini. Ceramah di majelis, ceramah di ini ada dibuat, boleh jadi dibuat, tapi ini hanya sekedar gerak lidah saja, mudah. Bicara agama itu seringan lidah, tapi mengamalkan agama seberat badan. Nah, tak cukup dakwah dengan Zoom, tak cukup dakwah dengan TV, dengan YouTube. Bahkan ada orang memanggil TV-nya TV sunnah, radio sunnah, sehingga dia tinggalkan lagi dakwah. Nggak mau lagi berjalan kaki, nggak mau lagi naik gunung turun gunung. Nggak bisa cukup dengan Facebook, dengan Instagram, dengan sosial media saja. Meskipun ini adalah salah satu sarana yang untuk memudahkan dakwah. Tapi dakwah cara Rasulullah SAW harus dibuat door to door, dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah, dari lorong ke lorong, di mana saja kita jumpa orang, di pasar, di pesawat, di terminal. Jumpa siapa saja, di mana saja, kapan saja, ingatkan mereka Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Coba abang-abangku, kakak-kakak semua, ditulis di kolom komentar coba. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Ini kalimat sederhana, tapi ini adalah kalimat hakikat daripada la ilaha illallah. Siapa makhluk? Selain Allah makhluk. Selain Allah adalah makhluk. Bahkan Rasulullah SAW seringkali menafikan diri beliau. Apa kata Nabi? Aku bukan siapa-siapa. Aku tidak pandai berdakwah. Aku tidak bisa berdakwah. Aku tidak bisa. Ketika dilemparkan di Taif, Nabi tidak mengadukan kesalahan orang Taif, tapi Nabi mengadukan kesalahan dan kelemahan diri beliau sendiri. Pernah Nabi di hadapan para sahabat berkhutbah dan mengatakan, kalau saja aku bisa apa-apa, kenapa ketika hijrah aku harus sembunyi-sembunyi? Dialah Allah Ta'ala yang telah menyelamatkan aku sampai di Makkah di siang hari, dan Allah telah kembalikan aku ke Makkah, sampai di Madinah ketika hijrah, dan kembalikan aku ke Makkah ketika Fatul Makkah.
Bukan aku yang hebat, tapi Allah yang hebat. La ilaha illallah. Ketika ketemu orang kaya, ingatkan orang kaya, bahwasanya kekayaan itu Allah yang punya. La ilaha illallah. Orang kaya, harta yang ada di rumah kalian itu Allah yang punya, bukan punya kita, punya Allah. Allah bisa ambil kapan saja. Itu titipan saja. Dititipin barang mewah, dititipin mobil mewah, jangan sombong. Ya, ketemu petani, ingatkan petani-petani, hai Pak, yang memberikan buah adalah Allah. Buah bukan datang dari ranting, ranting bukan datang dari dahan, dahan bukan datang dari batang, batang bukan datang dari akar, akar bukan datang dari tanah, tapi akar datang dari Allah, batang datang dari Allah, dahan datang dari Allah, ranting datang dari Allah, dan buah pun datang dari Allah. Ya, buah datang dari khazanahnya Allah. Susu bukan datang dari sapi, susu datang dari Allah. Madu bukan datang dari lebah, madu datang dari Allah. Nanti ada sungai susu di surga, nggak ada sapinya, ada sungai madu, nggak ada lebahnya. Ya, apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi tidak akan terjadi. Inilah dakwah kita, dakwah tauhid, mentauhidkan Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Orang nggak kenal kita nggak penting. Yang penting mereka kenal Allah. Istri kita nggak perlu tahu kebaikan kita kepada mereka. Yang perlu mereka tahu kebaikan Allah kepada mereka. Beritahu istri kita bahwasanya yang memberi rezeki adalah Allah, bukan aku. Yang bekerja dan mencari rezeki boleh saja tidak ada, tapi yang memberi rezeki akan selalu ada. Siapa? Allah. Suatu hari nanti mungkin kita sakit, tak mampu lagi bekerja. Mungkin kita pensiun, tidak lagi ada pekerjaan kita. Mungkin juga kita pergi berdakwah, seperti saya sering berdakwah keliling kampung, kemana-mana, ke luar negeri, dengan harta dan diri sendiri. Meninggalkan anak istri, tak sempat mencari nafkah, nggak sempat berdagang, tak sempat saya melukis, nggak ada jadwal konser waktu itu. Tapi ingatkan kepada istri, yang memberi rezeki bukan konser, yang memberi rezeki bukan band, yang memberi rezeki bukan pemerintah, yang memberi rezeki bukan aku, tapi Allah. Ya, Allah yang memberi rezeki. Ya, Allah mampu memberi rezeki dengan kita atau tanpa kita. Dan suatu hari nanti pasti suami-suami akan mati. Pasti akan mati. Tapi Allah yang menghidupkan, Allah nggak pernah mati. Allah nggak pernah mati. Allah mampu memberi rezeki kepada keluarga kita melalui tangan kita. Allah mampu memberi rezeki kepada mereka melalui tangan orang lain. Ataupun Allah tidak gunakan tangan siapapun. Langsung dengan kodratnya Allah hantarkan rezeki ke rumah-rumah kita. Kenalkan Allah kepada istri, kenalkan Allah kepada anak, kenalkan Allah kepada karyawan kita, kepada employer kita, kepada supplier kita, kepada customer kita, semua orang yang kita jumpai. Ajak mereka kepada Allah dengan hikmah, dengan kelembutan, dengan kasih sayang. Rayu, ajak satu orang saja yang dapat hidayah gara-gara kita. Insya Allah cukup untuk bekal kita berjumpa dengan Allah. Jadi hadirin sekalian, tapi tak mudah membuat dakwah ini, itu istiqomah dalam dakwah, perlu pengorbanan, perlu mujahadah. Sehingga Nabi Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam Al-Qur'an, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bermujahadah di jalanku, bersungguh-sungguh di jalanku, maka Allah akan bukakan untuk mereka pintu-pintu hidayah. Jadi hadirin sekalian, mujahadah di jalan Allah. Bukan hanya di jalan Allah. Banyak orang hari ini di jalan Allah tapi nggak mujahadah, nggak mau sungguh-sungguh. Banyak orang sungguh-sungguh tapi bukan di jalan Allah. Nah, maka ini ketetapan nggak boleh dipisahkan. Mujahadah di jalan Allah mesti kita bersungguh-sungguh berdakwah. Risaukan, menangis di malam hari, berkeringat di siang hari. Ini dua kerja Rasulullah SAW. Siang hari Nabi memuji-muji Allah di hadapan manusia. Malam hari Nabi SAW memuji-muji manusia di hadapan Allah. Siang hari Nabi SAW berkeringat untuk dakwah. Malam hari Rasulullah SAW menangis memohon hidayah. Menyebut-nyebut nama sahabat satu persatu untuk diberi hidayah oleh Allah. Bahkan kita umatnya selalu Nabi doakan, ya Rabbi ummati, ummati, umatku, umatku, umatku. Jadi ini hadirin sekalian, ini penting ini. Kefahaman tentang pentingnya dakwah ini mesti masuk ke dalam fikir setiap umat Islam. Dakwah dibuat dengan dua tertib, dua cara saja. Dakwah di dalam kampung kita sendiri dan dakwah keluar kampung kita. Jangan dipilih-pilih, Pak. Hari ini kita memilih-milih, mau dakwah sama orang kaya saja, mau dakwah sama pejabat-pejabat saja, mau dakwah kepada orang-orang dekat kita saja. Oh, ada dalilnya, Bang. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jadilah, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka saya dakwah sama keluarga saya. Keluarga memang harus didakwahi, wajib didakwahi. Keluarga kita itu wajib didakwahi, aja mulia. Tapi coba lihat, kalau supir Grab itu sepanjang hari itu yang dibonceng, yang dibawa cuma anaknya, istrinya, kakaknya, adiknya, ibunya, bapaknya. Kira-kira dapat duitnya?
Nggak mungkin dibayar. Kapan tukang ojek itu dibayar, hadirin? Mulai kalau dia gonceng orang lain. Kalau dia mengantarkan orang yang bukan karib kerabatnya. Allahu Akbar. Paham? Nah, jadi hadirin sekalian, dakwah harus dibuat dengan penuh kesabaran, dengan penuh kelembutan. Agungkan Allah, besarkan Allah. Ingat, di hari orang bercerita tentang kebesaran Allah, hari itu iman dia meningkat. Dan di hari dia bercerita tentang kebesaran selain Allah, hari itu iman dia turun. Kenapa hari ini iman kita turun naik? Karena kita membesarkan Allah, karena kita membesarkan makhluk. Karena kita besarkan bapakku, pamanku, kawanku, ataupun aku. Ini na'udzubillah. Membesarkan diri sendiri. Maka la ilaha illallah itu maksudnya apa? Nafikan siapapun, apapun selain Allah. Isbatkan kepada Allah. Hanya Allah yang menyembuhkan, selain Allah tidak bisa menyembuhkan. Obat untuk menyembuhkan berhajat kepada Allah, tapi Allah untuk menyembuhkan tak berhajat kepada obat. Terus kenapa? Kalau begitu kita nggak usah berobat. Bukan begitu maksud Nabi. Islam ini agama yang hebat, agama yang sempurna. La natrukal asbab walakin natruk al yakin alal asbab. Bukan meninggalkan asbab, tapi meninggalkan keyakinan kepada asbab. Asbab ini disebut dengan sunnah. Ya, berdagang itu asbab rezeki, tapi tidak ada hubungannya perdagangan dengan rezeki. Paham? Banyak orang berdagang bukan dapat rezeki, malah dapat utang dia. Malah ujung-ujung masuk penjara. Banyak. Ya, rezeki itu datang dari Allah. Tapi meninggalkan asbab haram, kata ulama, yakin kepada asbab syirik. Nah, jadi bagaimana kaidahnya? Bagaimana caranya? Semakin sungguh-sungguh kita berdagang, semakin yakin kita Allah yang memberi rezeki. Semakin sungguh-sungguh kita menjaga kesehatan, semakin yakin kita Allah yang menyehatkan. Semakin sungguh-sungguh kita berobat, semakin yakin kita Allah yang menyembuhkan. Meninggalkan asbab haram, yakin kepada asbab syirik. Nah, ini penting ya, bukan meninggalkan makan dan minum, tapi meninggalkan keyakinan kepada makanan bisa mengenyangkan. Yang mengenyangkan Allah. Yang menghilangkan dahaga adalah Allah. Yang menjumpakan kita hari ini adalah Allah. Yang memisahkan kita adalah Allah. Yang menjauhkan kita adalah Allah. Yang mendekatkan kita adalah Allah. Libatkan Allah dalam setiap kalimat, aktivitas, kata-kata kita. Maka dalam satu hadis qudsi Allah berfirman, sekiranya kalian mendapatkan aku, kata Allah, kalian akan dapatkan segala-galanya. Tapi apabila kalian kehilangan aku, kalian akan kehilangan segala-galanya. Tidak masalah kita kehilangan seseorang karena Allah. Jangan sampai hilang Allah karena seseorang. Tidak masalah kita kehilangan pekerjaan karena Allah. Jangan sampai hilang Allah karena pekerjaan. Hilang pangkat jabatan, hilang popularitas karena Allah. Jangan sampai hilang Allah karena itu semua. Dapat Allah, dapat segala-galanya. Hilang Allah, hilang segala-galanya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita pahami? Bahwasanya dunia tak lama, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Dunia bukanlah tempat tinggal kita, tapi dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Sekarang kita di atas tanah, gak lama lagi tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata, akhirat cerita. Setelah mati, akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Makanya kalau mau bertaubat sekarang, jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan, nanti keburu dikafani. Minta ampun sebelum ditimbun. Minta ampun lah. Banyak orang berencana ini itu, ingin ke sini, ingin ke situ. Angan-angan melewati batas umur. Berapa banyak orang ingin bangun rumah, atau dia mati sebelum rumahnya selesai. Saya teringat pertama kali saya jumpa dengan Uda Adrizal Azhar. Pertama kali saya berjumpa beliau. 2011 kalau nggak salah, 10 tahun yang lalu. Saya tausiah subuh di masjid samping rumah beliau. Kemudian saya bercerita tentang kematian. Tiba-tiba ada sahabat beliau, saya lupa nama beliau, menangis. Kemudian setelah itu orang udah bubar semua, mereka berdua tinggal. Adrizal, Da'at sama temannya beliau, orang Padang dia. Kemudian dia tunjuk satu bangunan rumah di depan masjid. Dia katakan, Ustadz, coba lihat apa yang Ustadz sampaikan itu betul. Itu rumah itu didesain oleh istriku. Istriku bercita-cita dari pertama kali menikah untuk memiliki sebuah rumah yang sangat indah. Didesain sama istriku, dia menabung betul-betul sungguh-sungguh, dan sekarang itu rumah belum selesai. Istriku meninggal 2 minggu yang lalu. Berapa banyak orang yang ingin bangun rumah, tahu-tahu dia mati sebelum rumahnya selesai. Berapa banyak orang yang ingin beli mobil, tahu-tahu dia mati sebelum punya mobil. Berapa banyak orang yang ingin ini, ingin itu, ingin ke sini, ingin ke situ.
Dibuat status di Instagram, coba tebak aku mau kemana. Ternyata dia mati sebelum sampai ke tempat tujuannya yang dia sangka. Semua kita sedang menuju ke kuburan. Jangan menunda-nunda taubat. Ajal tak menunggu kita bertaubat. Kitalah yang harus bertaubat menunggu ajal itu datang. Ingat, lahir memang lebih dulu ibu dari anak. Tapi urusan kematian seringkali lebih dulu cucu daripada kakek. Jangan terkesan. Jangan terkesan hadirin sekalian. Dunia. Tolong disuruh matiin dulu tuh. Nah, jadi hadirin sekalian, saya sekarang lagi di pesantren. Itu santri-santri dia putaran musik keras-keras. Allahu Akbar. Jadi hadirin sekalian dirahmati Allah Ta'ala. Ini tema kita, minta ampun sebelum timbul. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis, orang yang paling cerdas dalam pandangan Allah Ta'ala siapa? Adalah orang yang paling banyak mengingat mati, zikrul maut, dan mengingat dan mempersiapkan bekal matinya. Banyak-banyaklah. Mungkin, we never know. Kita nggak pernah tahu. Mungkin hari ini hari terakhir kita. Ya, banyak orang berencana tertawa terbahak-bahak di pagi hari, tahu-tahu sore hari sudah dalam kubur. Maka saya termasuk orang yang mungkin paling banyak bercerita tentang kematian. Semua syair-syair yang tertulis di Instagram, yang saya tulis di YouTube, di lagu-lagu saya, di tausiah atau konten semua tentang kematian. Saya pikir kematian ini harus dipersiapkan dengan indah. Bagaimana kematian kita semanis madu. Bagaimana kematian kita menjadi hari raya bagi kita. Siapa yang menjadikan seumur hidupnya seperti Ramadan, berpuasa menahan keinginan nafsunya, maka kematian bagi mereka adalah hari raya. Ya. Dan alhamdulillah saya sekarang berada di Kota Malang. Saya berada di Kota Malang, sudah dalam safari dakwah, dalam perjalanan menuju Bali. Saya alhamdulillah di Bali sejak tahun 98. Setiap hari ada saja orang-orang yang mau masuk Islam, bule-bule, dan mereka perlu dibina, dibimbing, diajarkan sholat. Ada yang belum disunat dan sebagainya. Maka saya harus ke Bali, rutin ke Bali. Beberapa bulan sekali saya ke Bali. Dan sekarang dalam perjalanan menuju Bali, kami di Malang. Jumpa kepada ulama-ulama, ke pesantren-pesantren. Saya bersama satu rombongan dakwah dari Palembang. Nah, jadi ini sebuah cerita nih, kabar gembira aja sebetulnya kepada abang-abangku, kakak-kakakku semua yang hadir di majelis ini. Saya sekarang sedang membuat sebuah masjid yang sangat indah di Palembang. Dan saya yakin itu masjid akan menjadi salah satu masjid terindah yang ada di dunia mungkin, mudah-mudahan. Kenapa? Masjid itu nanti akan dihias oleh 30 juz Al-Quran. Jadi saya sebagai seorang pelukis kaligrafi profesional, alhamdulillah satu karya saya pernah dilelang terjual 500 juta, satu lukisan. Terjual 500 juta, kemudian pernah terjual 300 juta juga. Jadi track record lukisan saya ini lumayan lah harganya di dunia seni rupa. Dan selalu kita kalau mau bangun masjid, saya lelang lukisan. Tapi sekarang siapa yang mau ikut lelang lukisan? Maka kita buat sebuah ide bagaimana masjid ini terbangun. Sebagai info saja, Palembang itu bukan kampung saya orang Minang, orang Awak. Saya hanya lewat saja di kota itu. Dalam perjalanan menuju Sumatera Barat dan jalur darat, tiba-tiba terhenti oleh PPKM darurat. Nah, kemudian saya masuk nginap di hotel, kemudian saya sholat random dari masjid ke masjid, dan sampai berjumpa dengan satu masjid, namanya Masjid Baitur Rahman. Sudah mulai dibangun kerangka masjid, sudah mereka bangun 4 lantai. Kemudian donatur yang berjanji akan menyelesaikan masjid itu ternyata ada masalah dengan bisnisnya, gara-gara COVID, ada yang bangkrut dan sebagainya. Sehingga masjid itu lama tak terbekali, bahkan mohon maaf dalam keadaan berhutang ke toko bangunan. Saya sebagai seorang Muslim, umat Rasulullah SAW, pencinta rumah Allah, pencinta masjid, saya merasa terpanggil untuk membantu. Dan saya tanya sama takmir masjidnya, beliau ada di sini, kenapa ini nggak minta bikin proposal saja? Bukankah dekat dengan rumah gubernur? Beliau katakan, sejak kami bangun masjid, kami sudah berjanji tidak akan mengemis, tidak akan minta-minta, tidak akan bikin proposal ke siapapun. Kami hanya selesaikan dengan amalan, dengan sholat, dengan doa. Saya pikir ini sebuah hal yang harus diapresiasi ya. Ini marwahnya luar biasa, harga diri mereka ada. Tidak apa-apa masjid ini nggak selesai, asal jangan kami meminta-minta. Tapi saya katakan saya datang ke sini bukan diminta, saya datang ke sini karena Allah. Dan saya melihat masjid sedang dibangun, saya harus bantu. Bagaimana cara membantunya? Saya akan melukis 30 juz Al-Quran di masjid ini. 30 juz Al-Quran itu sebanyak 604 halaman. Nah, kebetulan karena adanya pandemi, banyak off-air tidak ada,
majelis-majelis semua virtual, saya nggak perlu kemana-mana. Jadi saya tanya berapa perlu bangun masjid nih? Beliau katakan 6 M lagi. 6 miliar kalau saya pikir saya sendiri saya nggak ada duit. Tapi kalau berjamaah dengan orang-orang soleh, orang-orang baik, tentu kita mudah. Kalau 604 halaman, satu orang patungan 10 juta, namanya diabadikan setiap halaman. Coba lihat Pak Lukman, mana lukisannya? Pak Lukman, saya tolong lukisan mana lukisan? Nah, saya kasih lihat lukisan. Jadi saya melukis Al-Quran 30 juz dengan cara apa? Menggalang donasi dari orang-orang baik, muhsinin. Ya, yang mau bantu silakan. Saya live tiap hari di Instagram. Silakan abang-abang yang belum follow Instagram saya, silakan di follow dari Sulaiman. Alhamdulillah hari pertama live di Masjid Baitur Rahman itu dapatlah donasi 4 halaman, 40 juta dari Jeddah, 1 halaman. Ada teman-teman yang mereka nggak kenal masjid itu, juga nggak belum pernah ketemu saya juga, tapi saya lihat kan ini masjid sedang dibangun. Ya, ini videonya saya live kan. Kemudian ada sumbangan dari Malaysia juga, bahkan dari 1 orang pengusaha di Kalimantan 10 halaman, 1 orang pengusaha di Jakarta 10 halaman. Sekarang terkumpul sudah 270 halaman kurang lebih donasi untuk pembangunan masjid itu. Dan saya sudah melukis kurang lebih 2 juz. Saya minta doanya daripada jamaah semua supaya Allah beri kekuatan saya untuk menyelesaikan masjid itu sampai selesai. Dan saya sudah bilang saya tidak akan tinggalkan masjid itu sampai masjid itu selesai. 6M. Saya bilang saya banyak ketemu orang-orang baik, kenal orang baik. Saya langsung telepon semua orang saya kenal. Termasuk udah saya telepon kan. Dan beliau langsung request waktu itu, saya udah pengen halaman 1, sebelah halaman 1 sudah ada orangnya, Pak Abu Bakar. Akhirnya udah beliau pesan halaman terakhir surah Al-Baqarah. Mudah-mudahan nanti jamaah yang hadir di kajian Zoom hari ini juga ada yang berminat mengabadikan namanya di salah satu masjid. Jadi saya sebagai seorang seniman hanya bisa menggunakan potensi saya untuk menggalang donasi. Jadi transfernya nanti bukan ke rekening saya, tapi ke rekening masjid. Jadi akhirnya saya sudah mulai menetap sekitar 6 bulan di Palembang, kurang lebih 5 bulan lah. Dan sekarang saya izin sama pengurus masjid untuk ke Bali. Ternyata mereka susul saya ke Malang. Mereka susul saya ke Malang naik mobil, dan insya Allah mereka akan ikut ke Bali juga dan nanti balik lagi ke Palembang. Jadi hadirin sekalian, buatlah apa yang bisa kita buat, jejak-jejak kebaikan sebanyak-banyaknya. Tinggalkan jejak-jejak digital sebanyak-banyaknya. Tulis, bikin karya-karya sebanyak-banyaknya, buku sebanyak-banyaknya, sampai nanti kalau suatu hari kita mati, ilmu yang bermanfaat terus mengalir, sedekah jariah, pahala jariahnya akan mengalir sampai hari kiamat. Buat masjid sebanyak-banyaknya. Bahkan siapa yang membangun masjid di dunia, meskipun sebesar sarang burung, Allah akan bangunkan untuk dia istana di surga. Maksudnya apa? Kita cuma nyumbang 1 batu bata saja. Batu bata itu sudah sarang burung. Nah, Allah bangunkan 1 istana di surga. Mungkin saya kasih lihat sebentar ya, ayah Anda semua. Ini 1 lukisan saya. Minta maaf. Nah, ini contoh. Ini lukisan kaligrafi saya yang nanti akan kita display di Masjid Baitur Rahman. Tolong dilihat. Pak Lukman, dari sini bagusnya. Saya di sini, yang nonton saya di sini juga rame nih. Rame jamaah. Ini backlight nih. Ini halaman 4 ini. Nanti nama donatur ditulis. Nanti mohon doanya, mudah-mudahan di kajian Zoom ini juga dapat donatur untuk Masjid Baitur Rahman sehingga misi saya, kerjaan saya cepat selesai. Ya. Subhanallah. Jadi hadirin sekalian, apapun yang Allah beri kepada kita gunakan untuk dakwah. Gunakan potensi ini sebaik-baiknya, jangan sia-siakan. Ya, cari harta sebanyak-banyaknya, gunakan seperlunya, sisanya fisabilillah. Ya, silakan ada yang mau bertanya, silakan. Nanti kita akan ngobrol santai lagi habis ini. Tafadhol. Kawan-kawan ada yang mau nanya? Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak apa-apa ya, wireless ini. Ya, dengan siapa Buat punten? kita semua. Saya Harun Al Rashid Lubis. Sipil Oh, 9. Bang Harun, mangga. Selamat siang kawan-kawan semua. Hari Minggu ya. Berkah nih. Selamat siang, tapi wajahnya nggak kelihatan. Iya, saya lagi nyetir. Lagi nyetir, ya. Mangga. Nggak apa-apa ya. Iya, tapi udah mulai Pak kelihatan. Ustadz. Pak Ustadz.
saya tersentuh itu kegiatan Pak Ustadz ya yang terakhir. Saya sih sama kawan-kawan ini insya Allah lah ya, saya nggak tahu siapa yang koordinir, saya nggak tahu mau berapa halaman. Silakan aja. Nanti Tapi yang kita saya mau bantu tanya, Bang Harun. Bang Harun iya, ini kalau kan mau dikoordinir. kalau ketemu orang Padang sama orang Padang kan asik kan? Ya, jadi berdagang untuk ini kan, untuk akhirat gitu, nggak apa-apa. Saya mau Iya. bertanya gini, udah Iya, udah Harun. kita ini kan tadi tauhid ya, konteksnya kan tauhid ya. Ya. Ustadz tadi menyampaikan tentang tauhid. Nah, kami ini kan diajarin sejak kecil ya, bahkan kuliah dulu juga kita dapat itu pelajaran-pelajaran gitu. Lalu tauhid ini kan akhirnya mengalir untuk kita berbakti lah dalam tanda petik kan ibadah. Nah, sebetulnya kan paradigma bagaimana kita selalu menggantungkan diri kepada Allah, kan ini seharusnya yang kita jaga sejak kita kecil, sejak kita kuliah. Jadi apapun kegiatan kita sebetulnya ya ibadah. Mau datang ke ruang kelas, mau buat PR, buat tugas bareng, ngerjain laporan praktikum, niatnya untuk menuntut ilmu. Nah, namun kan niat ini kadang kita on off gitu ya. Bahkan apapun itu adalah ibadah sepanjang kita mulai dengan asma Allah. Karena kita tergantung, paradigma kita, hidup kita bukan tidak tergantung, tapi ada sesuatu yang menggantung kita secara vertikal kalau kita memang mau menuju ke sana. Nah, ini kesadaran ini, maksud saya, pertanyaan saya, ini gimana kok bisa dijaga? Bagaimana biar bisa dijaga? Iya. Maksudnya dalam setiap hidup kita. Mungkin satu contoh lah untuk ilustrasi aja ya, udah ya. Saya pernah naik taksi di London, mau nginep murah di Wisma Indonesia. Di sana saya naik taksi, udah sampai di Wisma, di depan saya mau bayar, saya tanya, how much should I pay gitu ya, dia lihat Argo. Lalu dia bilang, you don't have to pay this much gitu ya. Jadi kamu nggak harus bayar segini. Tadi saya muter-muter di komplek ini, salah saya gitu, saya nggak tahu jalan katanya Pak Ustadz. Ya udah, berapa sih yang harus saya bayar? Dia bilang ya saya diskon segini. Sampai kamar saya mikir gitu ya. Ini seorang supir, saya nggak tahu apakah dia Kristen, apakah dia ateis, karena di Inggris kan banyak ateis, Pak Ustadz. Itu bisa menjaga hak dia dan hak saya gitu. Dia supir. Karena dia tahu tadi kesalahan Argo itu naik, karena kesalahan dia tidak tahu jalan gitu. Dia tidak tahu jalan di komplek itu, di kawasan itu. Saya hanya bertanya di kamar, itu bagaimana dia bisa diajarkan integritas seperti itu seorang supir gitu. Nah, kembali kita ke tanah air, saya jadi melihat pendidikan agama kita sejak kecil, pesantren banyak. Itu gimana itu kok bisa Ustadz? Tolong Pak Ustadz kasih pencerahan menjawabnya, itu gimana bisa dia seperti itu? Pendidikan apa yang dia peroleh gitu? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Yang mirip-mirip seperti itu. Sebetulnya ajibnya Bang Harun, yang pertama kali menyuruh saya belajar Islam itu bukan Ustadz. Ya, di Bali itu saya berjumpa dengan seorang Yahudi, ya, berkebangsaan Amerika. Jadi orang ini bagi saya itu akhlaknya. Sometimes. You watch TV sometimes. Ya. Jadi. Want to watch TV? Nah, jadi ternyata yang mengamalkan Islam itu hari ini kenyataannya bukan orang Islam. Kita lihat di Jepang, kita lihat di mana-mana, bagaimana disiplin mereka, bagaimana kebersihan mereka, bagaimana kebaikan-kebaikan mereka seperti kejujuran mereka. Ya, sebetulnya itu bukan milik mereka, itu milik kita sebetulnya. Cuman hari ini karena umat Islam ini sudah mengagung-agungkan dunia, ya, duit sudah jadi agama, jadi Tuhan, maka menghalalkan segala cara, itu persoalannya.
Nah, jadi untuk bisa menjadi orang baik itu sekadar sebetulnya manusia ini memang Allah telah ciptakan sebagai ahsanut taqwim, sebaik-baik makhluk Allah. Meskipun dia ateis, meskipun dia orang Nasrani, dia orang Hindu, orang Buddha, apapun agamanya dia, memang manusia ini baik. Fitrahnya manusia ini baik. Nah, cuman bedanya kebaikan itu tidak akan bernilai tanpa adanya iman. Ya, Allah akan balas semua kebaikan mereka di dunia. Kejujuran mereka akan dibalas dengan rezeki mereka yang berlimpah ruah, mungkin dengan amanah pangkat mereka yang naik, dimuliakan satu kampung. Itu sebagai orang jujur. Tapi ada orang Islam, sebagian yang tidak jujur, tidak baik. Tapi yang baik, yang jujur mungkin jauh lebih banyak daripada mereka. Nah, jadi sebetulnya hadirin sekalian, ini pentingnya iman di depan tuh. Iman itu ibarat angka 1. Kebaikan-kebaikan semua yang kita kesankan tadi itu adalah 0 semua nilainya. Nah, kalau dia beriman, dia jujur, dapat 0,1, 10. Kalau dia beriman, dia amanah, dapat 0,2. Kalau dia beriman, dia sholat, dapat 0,3. Begitu terusnya. Nah, dia sedekah, dapat 0 lagi 1. 4, dapat 0. Tapi meskipun ada 100 kebaikan yang mereka buat, tapi bukan karena Allah, tanpa iman, itulah nilainya akan menjadi 0 semua. Nah, maka penting hadirin sekalian, abang-abangku, saya pribadi sejak 20 tahun yang lalu berjumpa siapa saja, apalagi saya tinggal di Bali. Di Bali tinggal, saya berjumpa dengan seluruh etnis, seluruh agama dari seluruh dunia datang. Nah, tak akan mungkin rasanya saya berpisah dengan seseorang setelah bicara, kecuali saya bercerita tentang Allah kepada mereka, supaya kebaikan-kebaikan yang mereka miliki itu bernilai nanti bukan hanya di dunia, tapi di akhirat. Jadi dakwah itu sederhana saja. Dan meyakinkan orang-orang kafir ini ternyata mudah. Kenapa? Karena setelah saya survei, orang kafir tak punya keyakinan. Mereka punya keraguan-raguan dengan agama mereka. Kalau kita datang dengan keraguan-raguan, tentu mereka tidak mau terima kita. Tapi kalau kita datang dengan keyakinan, mereka pasti menerima. Saya sudah ada pengalaman, ratusan pengalaman mensyahadatkan orang-orang bule, tanpa perdebatan, tanpa argumentasi, tanpa ada bantahan sedikit pun dari mereka. Saya hanya menyampaikan keyakinan, kalau kamu ucapkan kalimat ini, I promise you heaven, brother. I promise you 1000%. You look at my eyes, lihat mataku. I teach you this word because I love you. I want you happy here and hereafter. Ini sederhana di Bali bedawasnya. Dengan bahasa yang terbatas, dengan bahasa Inggris jalanan yang saya miliki, itu bisa menumbangkan keraguan-raguan mereka tentang agama mereka. Nah, jadi hari-hari ada orang bersyahadat. Kayak kemarin itu, saya 6 bulan yang lalu pergi ke Bali gara-gara satu orang Estonia, dia mau masuk Islam tapi dia nggak punya agama. Tapi dia syaratnya masuk Islam, dia bilang dia harus ketemu saya. Saya bilang lewat telepon, no phone. If you like, come to Bali. Maka saya naik mobil dari Padang ke Bali menemui satu orang untuk masuk Islam. Dan hampir 5 menit kita bicara, dia langsung syahadat. Dia langsung syahadat dan dia Masya Allah, dan dia memang orang baik. Dia rajin sedekah. Dia bantu orang miskin, anak yatim semua. Banyak kebaikan-kebaikan yang mereka miliki. Dan kita gak usah takjub, karena itu ajaran kita. Ada satu cerita, sederhana saja. Jadi ada satu orang saudagar kaya. Saudagar kaya ini pengusaha berlian. Ada pengusaha berlian, orang kaya raya. Kemudian dia lagi musafir. Dalam perjalanan, tiba-tiba dilihat oleh seorang maling, rampok, begal. Rampok tadi, dia pikir bagaimana saya bisa mencuri semua harta orang kaya ini. Maka dia berpura-pura menjadi seorang tukang angkat. Dia katakan, Tuan, punggung saya ini kuat, boleh saya bantu angkat barang-barang Tuan? Dia katakan, boleh silakan. Akhirnya dia pun bekerja dengan orang kaya tadi. Di tempat makan di sebuah restoran, orang kaya tadi mulai mengeluarkan box yang berisi batu-batu mahal, batu mulianya dia. Dia keluarkan satu batu, batu ini harganya sekian. Ini batu ini harganya sekian. Ini berlian, ini batu ini jamrut. Macam-macam batu-batu mahal. Dan maling tadi sudah berencana, nanti malam aku curi nih. Dia tidur, aku selamatkan, aku habisin. Ternyata pas malam itu, maling tadi pun menawarkan diri, kalau aku tidur di kamar Tuan saja, saya mau jaga barang-barang Tuan, biar nggak ada maling masuk. Saudagar tadi, oh bagus, sebetulnya saya mau menyiapkan kamu kamar sendiri, kamu khusus kamar buat kamu sendiri. Tapi kata maling, oh tidak Tuan, Tuan ini barangnya bagus-bagus, saya jaga aja, jangan sampai nanti hilang. Nah, dia pikir kalau Tuan orang nggak tidur, dia bawa lari itu berlian. Benar, apa yang terjadi pas saudagar kaya tadi tidur, dia mulai membuka tasnya orang kaya tadi, dia rogoh semua kantong orang kaya tadi,
Ternyata dia tak temukan berlian tadi. Dia mikir sampai 3 malam begitu, setiap istirahat begitu, tidak temukan berlian. Sampai hari ketiga itu dia mengaku kepada orang kaya, Tuan, sebetulnya saya ini maling, saya orang jahat. Tapi saya melihat Anda ini adalah orang spesial, mungkin Anda ini wali Allah. Kenapa? Karena berlian yang Anda lihatkan kepada saya setiap siang hari itu, malam-malam saya cari hilang. Kenapa enggak ada? Apa kata orang kaya tadi? Lah, maksudmu? Saya betul-betul ikut pura-pura jadi orang baik untuk mencuri berlian itu. Tapi di mana disembunyikan malam hari? Apa kata saudara kaya tadi? Sebelum saya tidur, saya selalu meletakkan itu berlian di dalam tasmu. Di kantong bajumu supaya nggak hilang. Dia cari, itu lagi, paham ya? Jadi umat Islam hari ini seperti itu, seperti perampok tadi itu, yang mencari berlian di tas orang lain, padahal berlian itu ada di tasnya dia sendiri. Ya, paham ya? Nah, jadi sebetulnya keindahan itu ada pada diri kita. Ada pada diri kita. Kita pelajari saja Islam. Apa yang kita lihat di luar negeri itu biasa saja. Mesti kita yang seperti itu. Mesti kita harus lebih baik daripada itu. Ya, akhlak yang diajarkan Rasul apa? Akhlakul azimah. Akhlak yang tinggi, akhlak yang selalu membalas kejahatan dengan kebaikan. Ya, saya kalau menceritakan pengalaman saya di luar negeri, datang ke negara-negara Muslim, bang, itu lebih menakjubkan lagi. Saya pernah pergi berdakwah ke 3 negara, Hindustan, India, Pakistan, Bangladesh, 4 bulan. Itu 1 rupiah pun uang saya nggak keluar. Itu kalau tadi di Inggris, tukang taksi masih dibayar. Tapi kalau saya berangkat di India, ketika orang melihat ini tamu, mereka nggak mau terima bayaran. Dia katakan, mehman, nih, mehman, ini tamu nggak terima bayar. Kita makan di restoran nggak mau dibayar. Kita datang ke rumah sakit nggak mau dibayar. Dokter, apotek nggak mau dibayar. Ini wallahi, ini saya saksi. Jadi hadirin sekalian, dirahmati Allah Ta'ala, sebetulnya akhlak itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana Nabi hari tiba-tiba ketika orang Yahudi hari kemudian, ya, Nabi mendoakan ampunan untuk orang yang telah membunuh paman. Orang yang membunuh pamannya, wah, didoakan ya Allah beri hidayah. Orang yang mengunyah jantung pamannya didoakan beri hidayah. Nah, jadi hadirin sekalian, mari kita pelajari agama kita sungguh-sungguh. Minta ampun sebelum diampun. Jangan menunda-nunda taubat. Ya, karena ajal tak menunggu kita bertaubat. Ya, ajal tak menunggu kita bertaubat. Jadi mohon maaf nih admin Ibu Nurul, Daat, abang-abangku semua saya nggak bisa sebut satu persatu. Pak Suprapto, Pak Adri, Janai, Bu Anita, Kamelia, salam kenal semua ya. Ilham Persaulian, Eka, Sukamto Agung, Bu Hani, subhanallah siapa aja di Reza, Bu Dewi, semua yang hadir, Pak Hari Laksmanto, Yayat, ya, Supriyadi Saleh, Evita, Hari Fadilah. Kita mungkin ya, Bu Eliza, Nur, Fitri Yunita, Agus, Pak Mufti Depok, ini dekat saya di Cibubur tinggal Pak Eus, Pak Nurlela, Bu Nurlela, Pak Prianda, Pak Mitra, Erlianda Muslim, Bang Priyono, Yusuf Surahman, Tangsel, ini salam kenal semua ya. FB, Pak Mita, Nina, Bu Emah, Masya Allah, Yusuf Surahman, Heni Nur, Meiti, nah, ini saya yakin saya nggak tahu, mohon maaf tak menyebutkan gelar semuanya. Siapapun yang hadir di Majelis Bang Harun yang bertanya tadi, Masya Allah, kita tetaplah jadi orang baik dalam pandangan Allah. Jangan pernah lelah jadi orang baik. Ya, jangan sampai kita menunda-nunda taubat. Orang baik, orang yang lisannya baik, pandangan matanya baik, pendengarnya baik, pikirnya baik, sangkanya baik. Kalau kita husnuzan, insya Allah mati kita husnul khatimah. Kemudian yang kedua, kita perbaiki sunnah dalam kehidupan kita, amalkan sunnah semampunya bukan semaunya. Kemudian yang ketiga, orang baik itu sholatnya berjamaah di tempat azan dikumandangkan di awal waktu, 5 waktu berjamaah di masjid. Yang keempat, cintailah para ulama, belajarlah terus, merasa bodoh. Ya Allah terus tambah ilmu kita. Sampai kapan kita belajar? Sampai mati, sampai di liang lahat. Tentulah ilmu sampai ke liang lahat. Kemudian hadirin sekalian, tawadukkan hati, dan yang paling penting, ucapkan setiap hari, sebaik-baik saya lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Coba dibuka mic-nya semua ya. Sebaik-baik saya
lebih baik orang lain. Baik saya. Baik-baik Saya. Lebih baik orang lain. Paling buruk saya. Seburuk-buruk saya. Seburuk-buruk orang lebih buruk saya. Orang lain lebih buruk saya. Orang lain lebih buruk saya. Balik-balik ya. Balik-balik ya. Paling buruk dan paling nggak baik. Nah, saya lah orang itu. Ya. Jadi sebaik-baik saya lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain. Kalau abang-abang semua, saya yakin kalau abang kakak semua lebih baik dari saya. Kenapa? Karena kalian semua lebih duluan menyebut nama Allah dari saya. Hari lahirnya udah Adrizal, Pak Harun lebih dekat dengan hari lahirnya Rasulullah ketimbang saya. Pasti kalian dari saya. Tapi kalau melihat anak kecil, katakan adik-adik itu lebih baik dari saya. Kenapa? Saya lebih duluan bermaksiat daripada mereka. Pasti dosa saya lebih banyak daripada dosa mereka. Coba tuliskan coba di kolom komentar. Sebaik-baik saya, Sebaik orang lain. seburuk-buruk orang lain. Seburuk-buruk orang lain lebih buruk. Kang Yusmin, tulis Kang Yusmin. Tuliskan, nggak salah. Sebaik-baik saya, lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain, lebih buruk saya. Sombong. Ya. Pak Ustadz, Yo. kalau boleh cepat aja. Jadi pertanyaan saya tadi, itu bagaimana kita meningkatkan kualitas pendidikan agama kita? Karena terlalu dari dulu, jadi Menteri Agama juga nggak bisa jawab itu. Ini bagaimana gitu? Bang, kalau mau meningkatkan pendidikan agama, datang ke pesantren ini. Saya di pesantren Malang sekarang. Di sini santrinya baik-baik semua akhlaknya. Ini Ustadznya ini kiainya tuh. Lagi nunggu saya makan mereka. Jadi hadirin sekalian, intinya sekarang apa? Kita bukan lagi belajar agama, tapi belajar mengamalkan agama. Perlu meningkatkan pengorbanan, kurangi retorika, bicara-bicara tinggi-tinggi. Kita amalkan. Dan mulai dari diri kita sendiri, dari hal yang paling kecil dan sekarang juga. Hari ini banyak orang yang menunda-nunda itu. Orang hanya berpikir, tapi tidak action. Jadi mulai dari kita, saya harus jadi orang baik. Anak saya harus jadi anak yang baik. Ajarkan akhlak, tunjukkan. Dan satu contoh itu lebih dahsyat daripada 1000. Satu contoh itu lebih baik daripada 1000 nasihat. Contoh. Akhlak tak nampak sekarang di ulama-ulama kita. Nah, jadi meningkatkannya ya harus kembali ke zaman Rasulullah. Jawabannya, kata Imam Malik rahmatullahi alaih, tidak akan baik umat akhir zaman kalau saja cara perbaikannya tidak mengikuti cara Nabi. Mulailah perbaikan dari masjid-masjid kita masing-masing, makburkan masjid kita, dan mulai dari diri kita, Bang. Mulai dari diri kita. Kita tunjukkan. Insya Allah, kalau orang melihat kita, satu orang melihat kita, kemudian terinspirasi. Di balik satu orang tadi. Begitu, Bang. Saya rasa begitu. Kita harus. Terima kasih Ustadz, terima kasih sharingnya. Kita bisa jumpa lagi. Kita banyak-banyak istighfar dan bertaubat. Oke, mungkin tadi Bu Nurul bilang kita akan sampai jam 11. Tapi nampaknya pastinya sudah ini Pak Kepala Desa ada demi Kiai Arif juga ada di sini. Mereka saya suruh makan, nggak mau makan kalau saya belum makan. Oh. Tadi Bu Nurul dan saya titip nomor rekening ini ya, nomor rekening masjid ya. Tolong dicatatkan nomornya. Nanti di WA ke saya Japri aja Ustadz. Japri, saya masukkan ke grup ya. Mudah-mudahan kita Allah jumpakan di dunia nyata. Amin. Amin. Ya, dunia nyata. Dan Masjid Baitur Rahman Palembang itu akan menjadi saksi karya abadi kita insya Allah bersama-sama. Tidak perlu juga satu halaman. Kalau bisa satu halaman boleh. Ataupun mungkin yang punya kelebihan rezeki. Yalah tidak usah dari pusing-pusing biar abang selesaikan sendiri, silahkan juga. Ya. Jadi seberapa aja nggak apa-apa Ustadz? Jadi kelasnya yang penting ya nggak apa-apa banyak kelasnya. Ya. Daripada sedikit tapi diungkit-ungkit ada juga. Ya. Jadi saya dibilang sama guru saya, kamu jangan jadi orang pelit karena orang pelit hidayahnya sulit.
orang pelit itu badannya mudah sakit, bisnisnya gampang pelit, dan yang paling parah tuh kuburnya sempit katanya. Amin. Ya. Nah, jadi dermawan. Ada satu lagu mana gitar saya? Mana gitar? Mana? Gitar di mobil lagi. Ya Allah. Saya mau menyumbang lagu sebetulnya teman-teman, bapak-bapak semua, ibu-ibu ya, mau tahu ya produser saya yang pertama itu siapa? Da Rizal Azhar. Beliau yang membiayai semua rekaman saya di Bandung dulu. Jadi Da Rizal ini produser diam-diam. Dan video klip saya itu bintang video klipnya Da Rizal. Lagu orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Sebentar, ini tunggu sebentar, saya lagi ambil gitar. Diambil ya? Ambil gitar, saya nyumbang satu lagu. Habis itu saya minta izin pamit. Jadi nggak sampai jam 11. Mungkin majelis ini akan diganti oleh guru saya, Ustaz Azhar, akan menyampaikan materi yang lebih dahsyat lagi tentang Udah saya alhamdulillah sekarang tiap sebulan ini ada mungkin launching 10 lagu baru. 10 lagu baru. Ya, berteman dengan saya di Instagram, silahkan di follow Instagram saya DERRY Sulaiman. Dari Sulaiman. Kemudian di YouTube dari Sulaiman yang Sahabat. Saya banyak tausiah dan fans saya banyak nenek-nenek, kakek-kakek. Benar, mohon maaf ya. Kalau Facebook ada Pak Ustadz? Facebook juga dari Sulaiman ada. Saya kemarin punya fanpage yang lumayan besar, tiba-tiba hilang, tumbang itu fanpage. Nggak tahu kenapa hilang. Nih sekarang. Oh, berarti Ustadz radikal nih kan? Soalnya kan radikul kan lagi tren sekarang. Ustadz Dery punten. Ya. Ada kawan kami yang tinggalnya di Palembang, namanya Reza Espan. Itu katanya ketemu dengan Ustadz Dery di sana. Buya Andes langsung nyapa. Silakan langsung nyapa. Iya, assalamualaikum Ustadz Dery. Waalaikumsalam. Tunggu nanti di Al-Furqon ya. Di masjid saya nih di Al-Furqon. Oh iya, saya pernah ngisi di sana ya. Iya. Oh, udah pernah ya? Iya. Di Al-Furqon, yes, Kamto. Saya ketemu Pak Ustadz waktu itu. Waktu itu. Putus-putus suaranya Pak Reza. Putus-putus. Iya, saya ketemu Pak Ustadz di Baitur Rahman dengan anak saya waktu itu kira-kira sebulan yang lalu. Oh iya, saya ingat, betul. Kita sholat sampingan ya. Masya Allah, betul. Iya. Ya Allah, benar. Selesai sambil dengerin. Sekarang lukisan itu udah jadi ya lukisannya? Jadi 2 juz, sudah jadi 2 juz. Oh, 2 juz ya, alhamdulillah. Kita lagi pakai nih. Saya akan closing majelis ini dengan satu lagu ya. Iya. Wah. Sebentar saya minum dulu. Bismillah. Saya ada lagu tentang Rasulullah. Ini rasa rindu ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berabad-abad jauh darimu, begitu tebal rasa rindu. Semoga kelak ku bisa bertemu denganmu ya Rasulullah. Rasa bangga menjadi umatmu, teruskan semua dakwah-dakwahmu, selawat dan beserta salamku untukmu ya Rasulullah. Siang-siang mencoba merayu, mengajak semua manusia bicara dari hati ke hati. Mari kita sholat malam, malamku menangis
lagi, sibuk kepada aib sendiri. Semoga Allah pertemukan nanti denganmu ya Rasulullah. Ya Rasul, salam, salam alaika. Ya Nabi, salam, salam alaika. Alhamdulillah. Itu lagu tentang Rasulullah. Dan lagu tentang kematian, minta ampun sebelum timbul. Ya. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana, sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa. Oh, semua pergi menghadap Ilahi. Dunia yang dicari tak ada yang berarti. Perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara iman. Iman itu lebih penting daripada dunia. Orang mati nggak punya duit dalam amarah, mati nggak punya rumah punya masalah. Tapi kalau mati nggak punya iman itu masalah. Harga iman dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala sebesar darah itu adalah harga di surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Makanya kita semua wajib mengusahakan iman kita. Bagaimana caranya? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada satu hadis. Jadidu imanakum. Kaifan jadidu imanana ya Rasulullah. Aksiru min qawli la ilaha illallah. Hai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang sebagai tempat bagi kita. Dia sementara, akhirat selama-lamanya. Semuanya teriak mati ya. Orang kaya mati, orang miskin mati, orang miskin mati. Semua pergi menghadap Ilahi. Dunia yang dicari tak ada yang berarti. Dunia yang dicari takkan Baik, Masya Allah, minta maaf kalau mengganggu suaranya. Kita dalam akhirat, Bunda, dan mudah-mudahan dari kajian Zoom ini bisa terkumpul donasi buat pertanyaannya. Amin. Ustaz Punten, walaupun tidak ada sesi tanya jawab, tapi boleh nggak dari saya satu aja? Apa tuh? Kita disarankan atau dihimbau untuk perbanyak istighfar atau bertobat sebelum mati ya, atau sebelum ditimbun. Nah, sebaiknya istighfar apa saja atau yang diperbanyak dan waktunya kapan saja, itu yang baiknya gimana Ustadz? Mungkin itu sedikit saja. Iya, istighfar itu semua bagus saja. Astagfirullah itu ya udah istighfar. Ya kalau saya sih amalan saya sederhana itu aja. Zikir pagi petang terutama 100 pagi 100 sore. Istighfar sebanyak-banyaknya. Dan insya Allah dengan amalan istighfar itu Allah akan penuhi seluruh hajat kita. Ya, seperti tentang roti di taman Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal yang beristighfar sepanjang mengadon rotinya dia. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal waktu itu diusir roti di masjid sama takmir masjid, lalu disuruh menginap di rumahnya dia.
Dia setiap mengadun roti astagfirullah, 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 astagfirullah. Sehingga Imam Ahmad bertanya, apa yang kamu dapatkan dengan istighfarmu? Maka dia katakan, seluruh keinginanku Allah berikan kecuali satu. Apa? Saya ingin berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hambal, tapi tidak ketemu sampai sekarang. Bagi Imam Ahmad katakan, Allah telah kabulkan seluruh keinginanmu. Maksudnya, akulah Ahmad bin Hambal. Nah, jadi dengan istighfar itu seluruh hajat nanti. Kalau kita istighfar, bukan hanya ampunan Allah yang kita dapatkan, tapi juga kecintaan Allah. Innallaha yuhibbu mutawwabina wa yuhibbu mutatahhirina. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Amal ini nggak perlu rumit-rumit. Amalan itu sederhana aja, nggak apa-apa. Yang penting yakin. Ya, amalan banyak-banyak tapi nggak yakin, nggak paham, sama aja bohong. Sahabat dengan Bismillah saja dia nyebrang lautan, nggak basah kaki kudanya. Dia cuma ucapkan Bismillahi faqsahimu, dengan nama Allah menyeberanglah kalian, berlari kudanya menyeberang lautan. Nah, hari ini kita baca ayat kursi, baca yasin, tapi nggak yakin, itu masalahnya. Ya. Jadi amalan sederhananya mulai dengan Bismillah, tasbihat banyak-banyak 100 kali setiap subuh, pada subuh dan pada asar, istighfar 100 kali dan salawat 100 kali. Insya Allah kita akan jadi kekasih Allah. Amin. Begitu dari saya, maaf, terusnya ikan dagingnya, segemuk-gemuknya ikan pasti. Ya. Ambil dagingnya, buang tulangnya, ambil yang baik, buang yang buruk, ambil yang jernih, buang yang keruh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak Terima kasih banyak Ustaz Dery. Terima kasih. Mau difoto dulu apa udah? Udah difoto apa belum ini sama ustadznya? Ya. Apakah sudah difoto dengan ustadznya? Aku belum Kalau foto belum, tapi tolong aku belum foto tapi tadi di cam rekaman semuanya. di rekaman itu saya buka semua itu pesertanya. Jadi nanti pas lihat rekaman bisa kita foto. Oke. Ya udah. Ya